Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian baik-baik saja semuanya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya, atau cara membuat template bulletin atau majalah. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Nanti nah ini yang merah-merah ini akan bisa diisi dengan teks ya. Ini dihapus, ini diganti dengan teks. Kemudian untuk yang ini adalah space, ini untuk jarak ya, dari pinggir ke objek atau isinya. Ini untuk penomborannya ini sudah otomatis ya, jadi kita tidak perlu mengedit satu persatu. Penasaran bagaimana caranya? Langsung saja kita buat halaman baru atau dokumen baru. Nah, di sini kita akan menggunakan ukuran A4 ya, A4. Ini pakai sentimeter. Ini landscape. Tuh pakai 4 lembar. Ini CMYK Enhance. Oke. Ini kasih template, kasih nama template. Terserah kalian. Oke. Nah, ini kan masih satu kertas, ini belum berbentuk buku atau booklet. Caranya kita ke sini, ke tools, kemudian option. Dari bagian option kita pilih dokumen, kemudian layout. Nah, di sini layoutnya pilih yang booklet. Ini booklet. Nah, setelah itu kita centang facing page biar nanti bisa kelihatan kanan dan kirinya. Masih bingung? Jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini kanan kiri ini ada garisnya, kanan dan kiri. Kalau semisal ini tidak dicentang, oke. Nah, ini akan tampilnya satu-satu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke menu guide. Nah, guide. Di bagian guide kita ke preset ya, ke preset, kemudian ke user define preset. Nah, di sini marginnya kita centang, kita menggunakan 8 ya, dari samping kertas ke objek itu 8 marginnya. Kita apply. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya ini kalau bulletin kan barisnya kolomnya itu ada 2. Ini kolom 1, kolom 2 untuk teksnya biasanya. Nah, kita centang kolom yang ini. Nah, ini kita pilih kolomnya. Jika mau pilih 2 kolom bisa apply. Nah, ini sudah jadi 2 kolom. 3 juga bisa. Nah, itu juga jadi 3 kolom. Saya akan pakai 2 apply. Nah, untuk ini kan biar ada jarak ya, ada space antara yang kanan dan yang kiri. Saya akan
space-nya ini 8 samakan dengan yang ini, kita apply. Nah, sudah. Setelah ya, jika ingin setting manual, ini kan yang pinggir, ini yang tengah, ini untuk yang di stack plus. Misalkan ini ingin dilebarkan, tinggal di sini untuk ini raknya, misalkan kita apply. Nah, itu dia. Tapi mirror aja lah, lebih enak, nggak ribet. Nah, seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Terus yang jadi pertanyaan, kita mau ngisi teksnya dari atas sampai bawah atau gimana? Nah, kalau kita mengisi teksnya dari atas sampai bawah, maka halamannya tidak ada, karena space-nya ini tinggal sedikit. Ini nggak boleh diisi, harus ada di sini. Masih bingung ya, begini. Nah, oke. Masih bingung, saya copy ini salin ya, kemudian kita paste space di sini teksnya. Nah, itu dia. Nah, jika seperti ini halamannya tidak ada halamannya. Caranya bagaimana? Ini harus biar lebih yakin, kita ke tool dulu, ya. Kemudian ya, sebelum itu kita untuk memberi halaman di sini bisa ke sini, ke layout, insert page number, kemudian on all page. Nah, di sini sudah ada halamannya, namun kekurangannya ini ukurannya 24 poin dan fontnya Arial. Nah, jika ini diganti dengan Montserrat misalnya, nah yang berubah hanya ini satu, ini belum berubah, jadi kita harus mengubah satu persatu. Ini sama saja bohong ya, ini ruwet ya, bikin ruwet. Ini bikin ruwet, sangat tidak ya, pokoknya memakan waktu lama. Nah, caranya kita ke tools, ke macros, kemudian run macro. Nah, kemudian kita di sini di bagian macros in, kita pilih yang all standard project, kemudian Corel macros page numbering, kita run. Nah, bagian sini kita untuk fontnya kita cari yang Montserrat, atau bisa ini di blok, kemudian ketik Montserrat. Nah, ini sudah ada, cuma saya tidak mau yang black, saya mau yang semi bold. Nah, untuk pilihan tempatnya ya, penempatannya ini bottom set berarti bagian bawah, tapi di bagian samping, ini di bagian kanan, kemudian di bagian kiri. Jika kita pilih bottom right, maka yang halamannya ada di sini, kemudian di kirinya juga ada di sini. Oke, terserah. Kalau center ya seperti tadi, ini ada di tengah, di center. Top center itu ada di atas, kemudian bottom center ini ada di tengah, tapi bagian bawah di sini. Kalau bottom left ini di bagian kiri, di sini juga bagian kiri. Dicoba-coba aja langsung, nggak apa-apa. Ini saya pakai bottom outside ya, di samping kanan dan di samping kiri. Kalau inside di samping sini, di tengah pokoknya.
pakai offset, kemudian fontnya saya pakai 12 poin. Untuk warnanya ini black, ini kita bisa pilih sesuai keinginan. Saya pilih black saja. Nah di sini untuk penomorannya ini sebagai apa ya, ganti nomor, ini bakar nomor ya, sebagai pengganti nomor nanti. Misalkan majalahnya atau buletinnya sekian edisi 1 misalnya, spasi kasih garis. Nah ini nanti nomornya ini otomatis untuk halaman 1 ini ganti 1, jika halaman 2 ini 2, itu bukan bakar, nanti otomatis. Nah untuk marginnya, karena ini pakai 8 mili ya, di sini dari samping, dari luar ke sini ya, pokoknya dari paling pinggir kertas ke objek itu pakai 8 yang ini. Maka di sini juga saya akan menggunakan 8. Nah kita apply. Nah sudah, ini sudah, tinggal exit. Kalau ada kesalahan, misal mau mengubah ukuran font atau size atau ini margin, kita clear, kemudian kita ubah mana yang mau diganti. Setelah itu kita tinggal klik apply. Oke sudah, setelah proses selesai, kita exit, kita lihat. Nah sudah, ini halaman 1, ini halaman 2, di sini halaman 3, kemudian halaman 4. Oke. Nah sini kita bisa kira-kira ya, antara halaman dengan teks, bisa kita kira-kira, atau ya, atau bisa misalkan sudah cocok segini, tinggal kasih ini tarik ke bawah, kita lepas. Nah kemudian yang di sampingnya juga di sini ini disamakan paling bawahnya dengan di sini. Atau jika kita mau menggunakan ini, misalkan dari sini ke sini 8 juga, kita bisa membuat kotak ya, kita pencet kontrol ya, sembarang lah. Ini ganti 8, jangan lupa ini kuncinya diaktifkan biar sama rata. Oke, bukan sama rata ya, apa namanya itu ya, pokoknya atas kiri, nah persegi, nah ya bentuk persegi. Oke, seperti ini masih kurang ke atas. Nah ini tinggal semakan. Nah ini dihapus karena cuma sebagai patokan tadi. Nah ini sudah, tinggal duplikat kalau mau. Anggaplah seperti ini. Kita duplikat lagi. Nah sudah, kita jika kita ingin apa, ini kan teksnya panjang tuh, ini hapus. Oke sudah. Nah jika ini kan panjang,
sini, kita klik, kemudian arahkan kursornya ke sini. Kalau sudah muncul arah panah kanan seperti ini, kita tinggal klik kiri. Nah, kita lanjutkan juga sini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah full, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau masih butuhnya hitam seperti ini berarti masih ada. Nah, itu ini kan sudah enggak hitam. Nah, terus apalagi ya, misalkan ini ada kesalahan atau ini misal ini sudah, misalkan ini opini, ini cerpen, ini mau kita hapus. Misalkan ini ya ada template. Nah, di sini sudah kita kasih opini. Misalkan di sini mau diletakkan cerpen, misalkan tulisannya sudah ya begini sih. Nah, tulisannya sampai sini sudah mentok, kemudian ini masih ngeling ke sini. Nah, ini misalkan kita double klik di sini, mau ngetik, ini akan melanjutkan ke kirinya karena ini masih ngeling. Nah, caranya bagaimana? Kita tidak perlu menghapus kemudian membuat lagi kotak seperti ini, itu tidak perlu ya. Jadi kita tinggal ya, ini kan ini ngeling ke yang sini. Caranya kita klik yang sebelah kiri, kemudian pencet tombol shift, kita klik juga yang kanannya, kemudian kita ke menu teks, kemudian paragraph text frame, kemudian kita pilih yang unlink. Nah, seperti itu. Ini sudah tidak ngeling. Kita tinggal hapus kalau ada teks tadi, kita hapus. Jika kita mau mengisi, ini sudah bisa. Nah, seperti itu. Sudah tidak ngeling. Oke, apalagi sepertinya sudah. Ya, perlu saya jelaskan ini untuk isinya ya. Jadi kalau cover itu nanti beda. Ini karena kalau ini dikasih cover, maka di sini langsung halaman 2 ya, langsung halaman 2. Karena kalau misal ya bulletin itu atau buku-buku itu setelah cover bukan langsung halaman 2 ya. Halaman 2 nya itu enggak langsung nempel di covernya, di cover di sebelah dalamnya. Itu tidak seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti untuk covernya ya buat booklet juga seperti ini, namun di dalamnya itu kasih desain, misalnya desain edisi cover ya, cover edisi yang sudah pernah ditampilkan, yang pernah diterbitkan, itu bisa diletakkan di cover bagian dalamnya, atau mau dikasih apalah terserah. Intinya kalau isi itu berbeda, yang ini itu berbeda dengan cover, prosesnya beda. Jadi kita fokus ke isi dulu, kemudian cover belakangan. Ya, ini untuk misalkan kita mau menambah halaman. Nah, ini harus kelipatan 4. Nah, 8 kan, harus kelipatan 4 biar tetap sesuai keinginan. Nah, kalau misalkan ini cuma ada 6 ya,
nanti antara cover depan dan cover belakang itu akan apa ya, tidak sama lah. Coba lah kita misalkan kita delete ya, ini misalkan cover depan, bukan cover depan sih, isi ya, nggak usah lah, intinya harus kelipatan 4. Kalau mau nambah 4 halaman, tambah biar jadi buku, biar tetap jadi buku. Oke, nah ini kan tidak ada halamannya. Caranya bagaimana? Kita ulang proses yang tadi untuk membuat nomornya. Namun yang perlu saya ingatkan, untuk pertama-tama ini dibutuhkan untuk membuat nomor, karena kalau tidak membuat nomor terlebih dahulu maka garis ini untuk menentukan paling bawahnya teks yang ini ke jarak antara teks yang atas, teks isi ke halaman ini tidak tahu jaraknya. Kalau pakai kira-kira nanti antara sini dengan yang ini nggak lurus. Jadi untuk pertama-tama kita memang membutuhkan ini, tapi setelah kita sudah membuat garis guideline, itu sudah tidak diperlukan lagi, bisa kita hapus atau biarkan saja. Kita tambahkan halamannya ya sampai selesai. Jika sudah selesai, itu untuk halaman yang seperti ini kita input belakangan setelah selesai. Misal sudah selesai, kita jalankan makronya lagi. Kita coba cancel ya, kita eksperimen, jalankan makro, kemudian standar ya, numbering. Nah ini pakai font sangat yang speedboard, bottom offset sudah benar, cuma ini 12, ini pakai ini. Nah, pakai seperti ini, kemudian ini 8 ya, 8, tinggal kita apply. Nah sudah selesai, kita cancel. Kita coba apakah yang sudah dibuat sebelumnya ini akan ada 2. Oh tidak, dia memperbarui halamannya, tidak tumpang tindih. Oke, sudah selesai. Nah, yang saya maksud tadi ini misalkan di print preview ya, print preview. Nah ini kan 1 dengan yang 8 halaman terakhir itu kan nyambung, berarti ini sudah benar karena ini buku. Nah kalau ini tidak kelipatan 4, kita delete. Misalkan ada 6, ini kan 4 itu kan genap, 6 juga genap, tapi bukan kelipatan 4, 6 ini. Kita print preview. Nah ini 3 dengan 6, terus tuh 1 dengan apa ini kosong. Jadi kalau tidak kelipatan 4 maka buletin atau majalahnya itu akan semrawut. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya, oh ya, terakhir ini
Ini kan guide-nya sudah fix ya, sudah fix. Kita kunci dengan cara kita pergi ke, kalau nggak ada object manager, kita ke objek, kemudian tentang yang object manager. Nah, setelah tampil kita ke master page, kemudian di bagian guide or page ini kita kunci biar nggak bisa nggak bisa geser-geser itu. Nah, misalkan dalam kita mengedit ini kayaknya apa ya, mau preview kecil-kecilan lah, preview biar nggak ada guideline, kita cukup hilangkan tanda mata seperti ini. Nah, seperti itu. Atau tuh hide ya. Atau bisa dengan cara zoom page ya, ke page, kemudian misalkan di halaman sini kita pencet ini view full screen preview. Nah, itu misalkan di sini sudah ada teksnya, kita preview yang ini. Nah, seperti ini jadinya nanti. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.